macam sesuatu dunia, maka akhirnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kelompok satu lagi yang akan menjawab nanti la bersyahadat. Jawabnya nanti belum. Ada mana? Belum. Beda tak jawaban tidak dengan belum? Beda. Kalau tidak tak ada usaha yang dilakukan. Kalau belum tak capai lewat sekarang usaha baru. Ikut kelebihan orang mengaji tak belum. Jadi orang mengaji seperti kita pun akan menjawab nanti Allah bersyahadat, kita akan menjawab nanti belum. Baru belum sedang berusaha baru kepilu dapat. Tapi dia lah mana aja. Akan menjawab Allah, akan menjawab Allah, atau akan menjawab tidak. Kok dapat tidak menjawab Allah. Tapi karena orang-orang seperti kita tidak mungkin Bapak Guru yang bertanya. Karena banyak sekali yang mengganggu kita terhadap Allah Subhanahu wa taala tadi, tak cincin saja. Maka untuk itu minimal itu harus jadi orang kedua. Siap menjawab qaulun nanti. La bersyahadat qaulun lagi. Baru itu qaulun lundak pek, sedang berusaha, sedang belajar, sedang mengaji. Nah, jadi siapa yang telah mempertaruhkan dirinya di dalam mempelajari agama Allah. Agama Allah adalah Al-Quran dan Sunnah, maka orang itu adalah pasti masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang menjauhi ulama, tidak mau pelajari Al-Quran, maka orang itu pasti hidupnya itu sengsara dari dunia akhirat. Tadi Abu Lahab celaka ya dari dunia sampai ke negeri akhirat. Hartanya apapun yang dia miliki tidak memberi faedah kepada dirinya. Jadi bisa paham? Ya, sekolah aja lah itu aktifnya. Mau sekolah aktif itu pun dongah saja, tak dongah saja. Nah, jadi ciri kaji rukun sesuatu yang tergantung sah sesuatu atasnya, sedangkan dia berada di dalam sesuatu itu. Rukun Islam pertama sekali adalah syahadat, dan itu akan dipertanyakan nanti. Pelaku itu bersyahadat, orang akan menjawab nanti tiga macam. Ada yang menjawab qalat, ada yang menjawab qalun, ada yang menjawab tidak bersyahadat. Nah, untuk dapatnya kita menjawab nanti qalun, nak masuk ke surga, harus kita menjadi orang yang utul. Sehingga Nabi mengatakan utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu itu dari buaya sampai ke lubang tulakan. Tak boleh berhenti menuntut mengaji, tak boleh berhenti. Nah, cara mengaji itulah. Nah, cara mengaji itu murah saja. Ya, malam tadi guru membacakan itu hadisnya, hadis Minangkabau. Lancar kaji deh, baulang. Pasar jalan deh, perempuan. Kalau kodok-kodok apa ibu kamu saji kau rindu buat kamu saji itu. Pagi kamu saji, sore kamu saji, tapi tiba berhenti juga. Tiba malam. Lancar kaji dek baulang, arti baulang di situ di kona-kona kaji. Banyak kita mengenal kaji dek. Apa rukun Islam pertama soalnya syahadat. Layak kene awak tahunya tulai. Nah, tapi bahan syahadat tadi, rupanya tak cukup hanya mengucap 2 kelima syahadat. Berarti kita ulang-ulang kan? Sedang bertanam kita pikirkan tadi. Sedang mengajar, kita pernah tadi. Di sawah kita pernah kaji itu. Sedang menyosah di kona kaji tadi. Kalau ada kawan tempat bercerita kita di sobi-sobi kaji tadi. Bab ini yang mati, Pak Hadis. Dengan nikmat Tuhan itu. Bicarakanlah. Bicara. Nah, tapi bak kecil yang tadi, kalau kini kok tindak kaji namanya terkona, namanya terulang dia ada, yang lain. Ya, barangkali itu sesuai. Mana banyak kita dari pagi sampai sanjo tadi, dari pagi tadi, mengona idul kamati atau mengona ba'an aja ulang. Mana banyak? Pikiran kita cenderung wa'aflada ilal-ard. Sangat terpaut kepada bumi tadi. Itu untuk pikir terima. Kadang-kadang sebelah kaki dalam kubur
Itu je lah yang dari mana? Itu je yang diulang-ulang, mengkaji je. Nah, jadi itu akan ditanya nanti. Sebelum nanti ditanya, kini pertanyakan kepada diri kita, sehingga kita mampu memperkirakan bahwa kita mampu nanti minimal menjawab belum, jangan menjawab tidak. Nah, rukun yang kedua apa? Salat. La salat. Kita menjawab lah. Tandanya apa? Menurut taubat. Kedua. Ya. Tak ada yang tinggal rukun syaratnya, tak yang tinggal. Coba tiha, pegang, berdiri betul. Allah, salat. Nah, tapi tolong pertanyakan, bahwa salat, apa yang dikatakan salat itu? Salat itu adalah berhubungan antara hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam syahadat tadi itu di syahadat tadi pun pertama. Selagi cincin hubungan hati kita, pengenal kita, berarti kita belum salat. Oh, gorek kajinya, dia gorek kaji itu, terukun ke jari itu lah. Masukkan badan ke dalam serupu, kata muslimnya itu gawangnya sudah tadi amat kecil, amat halus sekali. Dan memasukkan bola-bola ke gawang dunia, payah itu lagi. Nyawa dikatakan itu, lagi masuk serupu. Nah, jadi untuk itu pertanyaan bahwa yang sholat yang sebenarnya itu adalah di samping kita dulu tobat, kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang terjadi di bulan ini. Pada tanggal 27 Rajab, Nabi Muhammad SAW itu dimi'rajkan, dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke rumah untuk apa? Untuk berhadap dengan Tuhan. Lalu waktunya berhadap dengan Tuhan, hilang seluruhnya dalam kepengaruhan lain. Anak, cucu, istri, dunia habis. Hilang huruf, hilang suara, datang rasuk pada diri Rasul. Hilang tubuh tadi juga suatu dengan Allah. Ingatan hanya kepada Allah semata-mata. Itu yang mengajar. Nah, sebab Allah sendiri memancing untuk at-taniyatu. Dia sendiri yang memancing Allah SWT. At-taniyatu lillahi wassalawatu wa tayyibat. Dikarenakan dipancing oleh Muhammad, ditemui oleh Muhammad dengan zul, dengan perasaan, dijawab oleh Allah, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atas engkau, hai Nabi Allah, dan keberkatan. Tapi Muhammad tak mau makan seorang, dan namanya ia saja diselamatkan. Pada saat itu menangis Rasulullah. Hanya kita nyo selamat umat tidak, maka dikatakan oleh Muhammad, Assalamualaikum wa ala ibadilka sholihin, dan keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba engkau yang soleh, yang baik dari agama. Itulah yang dikecilkan makam mi'raj, makam munajat. Jadi 3 makam itu, makam Isra berjalan dari Makkah ke Palestina. Makam mi'raj naik menemui Tuhan. Setelah berhadap dengan Tuhan, dia mengucap makamnya adalah makam munajat. Maka makam munajat itu yang tertinggi. Maka siapa di dalam salatnya yang memang dia bermunajat dengan Tuhannya, berbicara dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sudah salat. Tapi mau salat untuk kaki baru, artinya belum salat. Tidak ada soalnya untuk itu, berarti tidak salat. Nah, tenang, cak ya, di paduan saja pun nolak jawab baru. Duduk orang duduk awak, toga orang toga awak. Benar duduk toga kita tadi salat sempurna, tapi tidak dengan ilmunya tadi, maka itu ditolak kejagaan. Jadi orang yang sampai kepada makam munajat, berusaha untuk naik ke makam munajat, itulah orang yang akan menjawab belum nanti. Karena sedang berusaha. Bagi orang yang menjawab Allah sampai kepada makam munajat, berbisik dengan Allah, mengeluh kepada Allah, berteriaknya kepada Allah tanpa huruf, tanpa suara, maka orang itulah yang dikatakan orang-orang yang sampai kepada Tuhan, sampai kepada tingkat makrifat Allah.
Bila kita kesampainya ke kiun tergantung usaha kita. Semakin sogan kita beraja, semakin malih kita mencari Quran, apalagi semakin lari kita daripada orang yang mungkin memberitakan hal-hal agama dari kita, semakin tak mampulah kita ke situ. Tapi semakin kuat minat kita, semakin keinginan kita tinggi untuk mengenali sumber-sumber agama kita, nah semakin mudahlah kita naik tadi. Walaupun kalau kita bisa kita menjawab olah, ulun berjawabnya itu juga surga kenangannya nanti. Nah, bagi orang menjawab Allah, sholat tadi beres, tak ada tanya lain lagi, berhenti sampai situ. Tapi bagi orang menjawab ulun, itu ditanya berikutnya. Masalahnya puasa. Kemudian setelah puasa tadi, kita ditanyakan zakatnya. Lah berzakat, ada yang menjawab ulun, ada yang menjawab Allah, ada yang menjawab indah. Pada menjawab indah, bakhil. Dia memahami bahwa apa yang dikeluarkan di dirinya itu sudah mengurangi dirinya. Itu pahamnya, itu tidak nanti. Ada orang yang menjawab belum. Mengapa? Karena ada orang yang diagikan hati, niat keras untuk memberikan tadi, menolong dan lain sebagainya. Ada yang menjawab Allah, siapa orang itu? Orang yang sudah mampu memberi banyak. Apakah harta yang memberikan, tenaga yang memberikan, pikiran yang memberikan, ilmu yang memberikan, itu kalau jawab Allah. Nah, jadi lah berzakat, ada yang menjawab nanti Allah, ada yang menjawab nanti Allah, ada yang menjawab nanti tidak. Coba jawaban tak tu? Dua ya. Nah, kemudian apa lagi? Haji liman istata'a ilaihi sabila. Lagi. Haji itu yang pertama, nilai pertama adalah pergi ke Mekah. Dijalankan syariat. Ketentuan-ketentuannya dijalankan. Itulah haji itu. Tapi di akhirat nanti mungkin jawabannya masih belum. Apa sebab? Karena tidak ada nilai yang mendapatkan di dalam haji. Apa hukumnya itu? Wajib karena ya rukun Islam. Orang mampu untuk pergi haji, tidak pergi haji, maka itu adalah rukun sudah ditinggalkan dengan sengaja. Bayangkan, kalau kita bertanya, banyak orang menjawab, Allah pergi ke Mekah, dia punya harta, punya sehat, punya waktu dan lain sebagainya. Dia menjawab, perlu ada oleh panggilan Tuhan. Para rohnya itu kepada Allah. Semenjak Nabi Ibrahim nurulai lagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalagi kita dapat kita telah dipanggil oleh Tuhan melalui Ibrahim. Hanya mengecekkan dunia lumpuh atau panggilan Tuhan lain. Itu adalah berarti orang tadi yang meniadakan rukun yang kelima daripada Islam. Nah, dan kemudian karena haji itu makin lama semakin berat, semakin lama semakin payah. Ya, ada yang tidak kaya. Walaupun tidak akan menggugurkan kewajiban haji, ada yang tidak kaya. Apa namanya itu? Umrah. Jadi kalaupun haji tadinya sulit kerajanya di kita gini nah, kita harus berumrah. Umrah tadi wajib. Tapi tidak menggugurkan orang yang sudah umrah, lah hilang kewajiban hajinya, bukan. Kewajiban hajinya tetap. Ya. Orang melaksanakan haji itu makanya sebab dituntutnya umrah di saat itu. Kenapa? Supaya gugur kewajiban keduanya. Kewajiban hajinya gugur, kewajiban umrahnya gugur. Karena dua-duanya menjadi wajib. Nah, Nabi Muhammad SAW itu umrah 5 kali dalam hidup. Melaksanakan haji 1 kali. Nah, maka kita harus berkeinginan seperti itu, berniat seperti itu. Ada niat itu Bapak-bapak Ibu yang berbahagia dengan undang-undangnya qasdu syai'in muqattaranan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu beserta dengan memperbuatnya. Apa sanggup kita? Nah, tambo walaupun tidak mungkin pada lahirnya, tapi Tuhan memberikan kemampuan. Sekedar berniat kini ke untuk haji Allah. Apa tandanya? Lah mendaftar.
Orang yang mendaftarkan tak pun lah dibayarnya, lah lunas dia itu apa namanya tuh nomor kamu tuh. Lah lunas. Ini tahun 2021. Ya. Dari risiko aja waktu 2021 ini tidak ya. Betul itu umroh. Alhamdulillah kapan telah dilaksanakan umroh. Masuk bapak-bapak di ibu suka mengumrahkan aku. Tapi Nabi 5 kali umroh itu. Maka kita berkeinginan 25 kali. Alhamdulillah inilah dimulai pula mendaftar lagi. Pindah ke baru sepenuhnya ke jamaah. Kalau haji ada kemenjang nanti alun tidak Allah. Kalau sudah sempurna, tidak haji, tidak haji dah. Umrah akan ditanya nanti lah umrah. Ada untuk menjawab olah. Siapa menolak? Orang yang sudah berkunjung sudah mendapatkan faedah daripada umrah. Siapa menjawab alun? Orang yang sudah berniat, artinya sudah nyoba usaha mendaftar sekurang-kurangnya, bayar DP. Alhamdulillah Majelis Taklim Istiqlal Bina Marhamah ini punya program untuk menampung seluruh keinginan-keinginan bapak-bapak dan ibu di dalam bentuk umrah. Nanti akan dijadikan oleh anak buah sendiri. Ada yang menjawab tidak nanti. Lain berniat lagi, tetapi tidak ada usaha niat. Itu bukan niat namanya. Itu namanya adalah zan, artinya adalah angan-angan. Jadi kalau yang berniat ikuti sekali. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, program umrah itu sangat dipermudah oleh satu badan yang ada di Indonesia ke, mungkin bapak ibu tahu, tapi ini sudah lebih disempurnakan. Nama PT-nya Armina Reka Perdana. Nah, jadi mungkin akan mulai nanti start itu bulan puasa 1 Ramadan itu mulai start, artinya mulai mengisi, bukan sekedar mengisi formulir, tapi akan dibayar DP-nya nanti. Alah, dulu lebih kurang kini kok 45 orang nalah mendaftar di sebahagiannya lalu nama bayi nama mansur kalau tapi tidak jadi. Nah, jadi orang yang telah mansur tadi walaupun seketik baru mansur tu tandanya tadi lah muktarakan ini menyertai dengan perbuatan itu. Kalau dia mati umrah afdal akan mendapatkan pahalanya walaupun tidak sampai ke Mekah. Jadi jadi kecil dua zaman kini lu nak panggilan Tuhan awak dan tak mau Taulah. Nah, jadi bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia, kalau kita beri judul kita malam ini kaji kita, judulnya barangkali tanya dan jawab. Kita wajib bertanya, wajib mempersoalkan seluruh. Nah, kini adalah tua, sudah tua kemana dan lain. Pertanyaan itu mati. Kalau dia mati, badan disuruh mati. Sampai di mana dan kau nanti bisa mempertahankan keimanan dan pertanyaan itu. Tidak perlu kau buat pertanyaan itu. Sadar bodoh katanya jadi dalam WC pun katanya jadi deh. Barang model terlibat mati lagi terusnya. Bertanyalah pada tujuan katanya. Sedangkan perbekalan entah Allah, syahadat entah Allah terus. Solat entah bernilai solat entah Allah entah tidak. Puasa, zakat, haji, jadi umrah entah Allah entah Allah entah tidak. Jadi bapak-bapak ibu yang berbahagia, aku ajak diri kamu sendiri dan kita seluruhnya untuk banyak-banyak bertanya di dalam kehidupan kita. Tapi jangan bertanya yang banyak saja, harus cari penjelasannya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menampak kekurangan diri kita sendiri, tahu kita dengan keteledoran kita sendiri. Itu yang dipesankan oleh Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an
tuhasabu, hitunglah dirimu sebelum dihitung orang. Begitu terhitung, ditanya, soal nanti dia membaca. Mas. 10:35 ya. Nah, jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu membaca tapat siaga, walaupun artinya dapat tadi sebelumnya dibaca, tidak akan menyentuh. Tapi dengan bapak ibu kini itu mengerti ba'a Abu Lahab, siapa Abu Lahab itu, maka kalau dibaca dengan sungguh-sungguh tabat siaga tadi, itu akan menyentuh. Itu sebabnya orang menangis, itu sebabnya orang berurai air mata baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu hakikat daripada ayat itu yang sebenarnya. Figuran dia yang Quran bapak ibu. Lampi pertama syariat, lampi kedua hakikat, lampi ketiganya adalah makrifat. Kalau bahas kitanya nanta tuli, adonan tas suwe, adonan tas sire, adonan tas buah, itulah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tak seluruhnya tak bisa dibongkar kesuruh tadi, tapi setidaknya bisa mampu untuk mentakwil sebagian ayat tadi dalam kehidupan kita sendiri. Nah, jadi seluruh pertanyaan di surat akan terjadi, apapun ditanya. Kita mengaji malam ini ke ditanya hari itu tanggal segitu, minit segitu, majelis taklim istiqmal mengadakan acara pengajian lain wayangku. Aku menjawab nanti tidak. Berarti tidak. Aku menjawab nanti alun, artinya lain nak koi. Nah, tetapi kesempatan tak ada, mungkin sakit, mungkin lemah dan lain sebagainya. Dulu menjawab nanti olah. Nah, siapa orang yang dapat menyerap apa yang disampaikan di dalam pengajian tersebut. Nah, aku beri bapak ibu kesempatan sebentar agak 2-3 ini untuk bertanya. Kalau usah berjawab silakan. Ini aja ya. Iya. Bisa. Tanya. Apa? Iya apa? Pertanyaan yang dia penuh tentang masalah murah tadi. Jadi basic dia berarti murah itu merupakan wajibnya. Ya. Iya. Kemudian haji. Ya. Jadi Nabi dalam seluruh hidupnya bayi haji sekali, bayi umroh 5 kali. Iya. Mungkin dari Nabi dia ada mau balik umroh, tidak ada mau Mekah, itu dia jauh ada ya. Iya. Ketik kayu, ketik bahan, godang kayu, godang bahan. Uang nak Mekah, ke Mekah, ke haji, ke umrah. Kita ke haji, ke umrah, beda tu. Uang kalau kotor ke mengaji malam ini, uang polu ke mengaji malam ini, tak sama. Jadi kita harus mencari nilai lebih kalau kepada akhirat. Kalau kepada dunia, cari juga lebihnya, tapi jangan sampai menghalang kita kepada akhirat. Jadi Nabi 5 kali, ya 5 kali kita bosan. Nah, kalau kita 5 kali itu, berarti sekali itu. Ya. Jadi bukan diwajibkan kalau dia sudah haji sekali, yang lain enggak, jadi itu yang sudah umroh sekali, yang lain tak ada wajib. Maksudnya mungkin itu kalau dia umroh kan. Kewajiban umroh gugur ulangnya tadi, sunat ya. Nah, tapi dia sebelumnya bapak ibu yang berbahagia, kalau kita lakoi ke negeri Mekah itu haji atau umroh menggerinding di dalam kembalian kedua. Mengapa? Ibarat seperti orang konayati ke negeri Mekah ke Ka'bah. Dan coba konayati. Ada nak coba konayati situ rugi. Tak fit dia katanya. Ka'bah itu mencari Yusuf. Ya, logi itu mulai dari Sulaiha dengan Yusuf. Yusuf tak nampak dia mulai dari Sulaiha tadinya nak dilandunya Yusuf panjang aja. Jadi itu tak usah diumumkan itu selesai. Ya, ini jadi seperti itulah orang balik dari Mekah. Ada yang lain?
tidak, itulah kita amati. InsyaAllah waktu masih ada sampai 1 Ramadan nanti untuk mencari kemampuan untuk mendaftar bayar PP. Kok nanti kita berarti telah masuk kepada orang yang menjawab online. Nah, dan pendaftaran itu telah tentunya. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, jangan lupa kaji tadi, bawa pulang, bawa korek-korek. Yang kedua, pertanyaan, enggak pertanyaan yang kita kaji itu contoh-contoh tadi cuma jawaban dari pertanyaan itu 3. Qala, qalun, tidak. Minimal kita harus mampu menjawab qalun. Siapa orangnya? Orang yang sedang berusaha, yang sedang menuntut mengaji mati-matian. Kolam Rasulullah, ringkianya batungke, orang tua menjawab nanti alun. Orang menjawab alun akan masuk ke dalam ke surga. Orang menjawab tidak masuk ke dalam neraka. Orang menjawab Allah, apalagi masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengajian kau tidak akan lagi hajinya. Apalagi kau isi laptop hitam ketik kau bapak dulu yang berbahagia, tidak tanggung-tanggung banyak. Kok zikir nak disebut macam-macam zikir tersebut. Kok mati nak disebut macam-macam mati ada risiko. Ada orang mati sedang sembahyang, ada orang mati meja judi, ada orang mati dalam pelacuran, ada risiko. Ada mati kena tembak. Nah, kok orang syahid misalnya, matinya orang syahid tadi tersenyum, ada risiko. Contohnya lah ketik, jelas ketik betul. Badannya awak sendiri ya, kalau tidak masalah mati ya. Jadi kalau mencari kasus dari Syahidkan bersama narkoba, tingkat hukuman mati oleh Jokowi. Nah yang tadi pertanyaan gini, kan itu apabila orang itu menjelang mati